لك الشفاعة يا رسول الله اشفع لنا يا warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para peserta mata kuliah manajemen pendidikan S3IP PGRI Lubuk Linggau. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang kedua dari manajemen pendidikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak, mempelajari dengan baik apa yang akan saya sampaikan. Tema yang selanjutnya adalah manajemen organisasi dan lembaga pendidikan. Jadi dari tema yang pertama, konsep dan ruang lingkup fungsi manajemen pendidikan, ya. Kemudian yang akan kita bahas hari ini temanya adalah manajemen organisasi dan lembaga pendidikan. Yang lainnya nanti akan kita bahas di sesi video dan pertemuan selanjutnya. Jadi nanti kita akan membahas salah satu tema, ya. Tema yang kedua yaitu manajemen organisasi lembaga pendidikan. Organisasi lembaga pendidikan, ya. Nah, tentu lembaga pendidikan yang kita ketahui teman-teman itu terdiri dari mulai TK, kemudian SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, baik yang negeri maupun yang swasta, ya. Ada lagi pendidikan yang non akademik, ya. Nah, itu pasti kita akan membahas lembaga pendidikannya. Mari kita lihat sama-sama. Jadi organisasi lembaga pendidikan yaitu tidak lepas dari tempatnya, kemudian proses belajarnya, kemudian tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Jadi organisasi lembaga pendidikan itu merupakan tempat sebuah proses pendidikan, ya, sebuah proses yang memproses SDM, yaitu tentunya siswa, kemudian bersama guru, bersama dosen, bersama mahasiswa, memproses semua pendidikan yang ada di lembaga tersebut, ya, sehingga apapun yang menjadi tujuan daripada organisasi lembaga pendidikan itu adalah ingin menghasilkan lulusan yang terbaik, lulusan SD, lulusan TK, lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan S1, lulusan S2, lulusan S3. Itu merupakan tujuan daripada pendidikan yang ada pada saat ini. Nah, kemudian apa itu organisasi, ya? Apa itu organisasi? Nah, kalau lihat dari gambar itu ya sekelompok orang. Ya, kalau namanya organisasi itu lebih daripada satu orang. Organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia yang saling berinteraksi menurut pola tertentu. Nah, ini polanya masing-masing tergantung bagaimana organisasi tersebut, tujuannya apa, bentuknya apa, sehingga polanya juga berbeda-beda. Setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugas. Tentunya kan dalam organisasi ada ketua, ada bendahara, ada sesi ini, sesi itu, dan sebagainya macam. Ya, ada wakil ketua. Nah, ini mereka di dalam organisasi tersebut memiliki fungsinya apa, ya, kemudian tugas mereka apa, kemudian yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas. Jadi sebuah organisasi, apalagi organisasi pendidikan, ini tentu harus mempunyai tujuan yang sama, tujuannya ya satu kesatuan yang sama dalam tujuan, yang dibatasi setiap orang itu perannya apa dengan jelas. Kalau ketua ini batas perannya, kemudian kalau wakil ini, kalau bendahara ini, kalau sekretaris ini, kalau bagian sesi ini.
ada batasan-batasan yang mereka bisa lakukan dan ada batasan yang mereka tidak bisa lakukan di dalam organisasi tersebut. Tetapi mereka adalah mempunyai suatu kesatuan, yaitu mempunyai tujuan yang satu yang ditentukan oleh organisasi itu sendiri, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Jadi bisa dipisahkan, artinya itu oh ini organisasi pendidikan, oh ini organisasi apa, ini organisasi apa. Jadi semua organisasi itu harus mempunyai tugas, fungsi, dan setiap anggota mempunyai batas-batasan, tetapi mereka punya tujuan yang sama, satu tujuan tertentu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, jadi sehingga bisa dimengerti, oh ini guru SMP gitu kan organisasinya, oh ini guru SMA gitu ya, oh ini dosen, oh ini dosen S3, ini dosen S2, ini dosen S1, oh ini dosen matematika, oh ini dosen bahasa Inggris, ini dosen bahasa Indonesia, ini dosen fisika, dan seterusnya lah. Dia punya batasan, punya pemisah dari organisasi lain, sehingga betul-betul organisasi harus dibentuk sesuai fungsi dan tugas yang punya tujuan tertentu. Dari kesatuan mereka semua itu mempunyai tujuan satu untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Oke, selanjutnya adalah jalur lembaga pendidikan. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa jalur pendidikan itu ada formal, ya, ada informal, ada non formal. Nah, ini berdasarkan sumbernya itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas bab 4 pasal 31 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Jadi pendidikan itu ada formal, ya, formal seperti lembaga pendidikan yang memang diatur oleh pemerintah, ya, kalau di negeri baik TK, SMP, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, ada juga yang formal tetapi itu dimiliki oleh swasta misalnya, tapi tetap formal. Ya formal itu artinya ada jelas, ada kelasnya, ada aturannya, ada seragamnya begitu ya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat dari formal. Kemudian ada informal, artinya tuh belajar sendiri, ya belajar sendiri, mungkin di rumah, mungkin dengan guru les dan sebagainya. Ada juga yang non formal, ada seperti kursus, seperti lembaga apa lainnya ya, yang mempunyai kelompok tertentu, organisasi tertentu, mempunyai hak juga untuk memberikan sertifikat semacam. Nah, sehingga dia menjadi jalur pendidikan yang non formal. Jadi jalur pendidikan tadi ya, jalur lembaga pendidikan ya, itu ada formal, informal, ada non formal. Oke, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, jalur pendidikan. Gitu ya. Jalur pendidikan yang pertama adalah pendidikan formal. Kemudian jalur pendidikan yang kedua adalah pendidikan non formal. Kemudian jalur pendidikan yang ketiga adalah pendidikan informal. Jenjang pendidikan, ya. Jenjang pendidikan ini ada pendidikan dasar, itu mulai dari TK, ya. Kemudian SD, kemudian SMP, ya, atau kita kenal dengan 9 tahun, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan menengah. Jenjang pendidikan ini ada wajib 9 tahun, kita sudah ada dari pemerintah, itu adalah ada TK, SD, SMP. Ini kita kategorikan sebagai pendidikan dasar dari segi jenjang pendidikan. Kemudian dari jenjang pendidikan itu pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah kan ada kalau kita lihat di negeri ada MAN, Madrasah Aliyah Negeri, MAN kita singkat. Kemudian ada SMA, Sekolah Menengah Atas Negeri. Kemudian ada SMK, ya, kalau dulu ada STM, kalau dulu sekali ada SGO dan seterusnya. Nah, jadi
pendidikan menengah ini itu terdiri dari ya tadi namanya ada SMA, ada SMK, ada MAN. Nah kalau dia swasta tentu ada SMA saja tanpa negerinya, SMK juga sama tanpa negerinya, MAN juga hanya MA saja, madrasah aliyah, ya namanya apa kalau dia swasta. Kemudian jenjang pendidikan yang ketiga adalah pendidikan tinggi, S1, S2, S3. Kalau kita lihat itu adalah pendidikan sarjana, pendidikan pasca sarjana, yaitu baik pasca sarjana itu baik S2 maupun S3. Kemudian kalau dari selanjutnya adalah dari jenis pendidikan. Ya, jenis pendidikan adalah pendidikan umum. Pendidikan umum, kemudian pendidikan kejuruan. Kalau pendidikan umum tadi seperti SMA gitu ya, apalagi yang secara umumnya. Kemudian pendidikan kejuruan, kalau kita kenal kejuruan itu SMK. Ya, SMK tentu berbagai macam keterampilan yang dilakukan untuk mengaplikasikan daripada mengkategorikan bahwa nanti siswa ini yang SMK ini siap kerja mereka, ya maka dibekali dengan betul-betul kejuruan mereka, apa yang mereka fokuskan, apa yang menjadi ciri bakat mereka, itu yang diajarkan sehingga betul-betul menguasai tersebut. Kemudian ada pendidikan akademik, ya jadi guru. Jadi guru ini semua bidang studi, ada guru olahraga, matematika, guru fisika, guru kimia, ya semua bidang studi itu adalah jenis pendidikan akademik. Ada lagi pendidikan profesi, ya ada seperti dokter gitu ya, segala macam lah pendidikan dokter, kemudian pendidikan yang berprofesi ya pengacara ya, misalnya. Kemudian pendidikan vokasi itu untuk apa, penyetaraan ya, penyetaraan pendidikan, misalnya kita mau pelatihan gitulah ya, pelatihan setahun. Kalau orang mau sertifikasi guru itu ya nama mau lulus yaitu mengikuti daripada sekolah vokasi ya, dalam untuk mendapatkan sertifikat sah. Kemudian pendidikan agama di pesantren, di MTS, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan seterusnya. Kemudian pendidikan khusus, jadi khusus ya, mungkin keterbatasan, pendidikan khusus apa, terus ke apa, kegiatan-kegiatan yang khusus, jadi pendidikannya khusus untuk hal-hal tertentu. Itu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan. Kemudian jenis lembaga pendidikan. Ya. Kalau kita lihat di sini adalah pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan agama, dan pendidikan khusus ya, yang akan kita lihat seperti satu persatu. Pendidikan umum itu apa gitu ya, pendidikan kejuruan itu apa saja ya, pendidikan akademik itu apa saja, pendidikan profesi itu apa saja, sehingga dia menjadi hal yang terbaik kita lakukan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pelaksanaan lembaga pendidikan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan nasional, tingkatan daerah, dan tingkatan unit pendidikan. Kita lihat yang pertama adalah tingkat nasional, dia adalah Departemen Pendidikan Nasional. Tentunya ini langsung di bawah kementerian yang tentu berada di pusat ibu kota ya, sebagai pengendali, sebagai lembaga pelaksanaan pendidikan ya. Kemudian di bawah itu nanti dibantu di tingkat daerah, itu dinas pendidikan kemudian tingkat provinsi, dan dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan kota. Jadi kalau di daerah ada 2 ya, tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten maupun kota. Kemudian tingkat unit pendidikan itu sekolah ya, unit-unit itu ya sekolah yang melakukan
pendidikan tersebut. Jadi pelaksana lembaga pendidikan itu terbagi menjadi 3. Ya, pelaksananya itu ada tingkat nasional, menteri dan sebagainya, ada tingkat daerah, itu di bawah, ada yang di bawah gubernur yaitu kepala dinas pendidikan provinsi, dan juga kepala dinas pendidikan dan kebudayaan tingkat kota dan kabupaten yang di bawah bupati atau wali kota. Kemudian pelaksana lembaga yang paling terakhir adalah tingkat unit pendidikan, yaitu sekolah, baik sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Kemudian selanjutnya itu kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Ya, tentu kita melihat ada beberapa kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan negeri, kemudian lembaga pendidikan swasta. Ya, jadi ada kriterianya. Lembaga itu keberhasilan sebuah lembaga tentu tidak lepas daripada hal-hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan. Kalau dia negeri, ya tentu mereka bersumber kepada APBD, bersumber kepada dana pemerintah, gurunya digaji oleh pemerintah, segala macam dari pemerintah, pembangunan dari pemerintah semuanya. Nah, tetapi bagaimana kriteria keberhasilan mereka? Ya, nah, tentunya keberhasilan sebuah pendidikan yaitu mampu mereka melaksanakan pendidikan itu dengan baik, kemudian inputnya mereka bisa seleksi dengan baik, kemudian di dalamnya nanti mereka olah dengan baik, ya, memberikan perhatian yang penuh kepada peserta didik sehingga betul-betul peserta didik menjadi lulusan yang terbaik sehingga bekerja dengan kompetensi yang bisa bersaing di dunia kerja. Ya, sama, saya kira juga swasta sama, sumber dananya tentu dari yayasan, dari para siswa, dari para orang tua yang menitip anak-anaknya di sekolah pendidikan tersebut. Nah, cirinya juga tidak jauh beda, ya. Bahkan kadang-kadang ada sekolah swasta yang lebih unggul, ya, karena betul-betul mereka berikhtiar, mereka betul-betul mengandalkan mengandalkan hati nurani, rasa keterpanggilan untuk mendidik anak, sehingga anak-anak betul terdidik dengan baik, tersentuh dengan baik, baik secara psikologisnya, secara jasmaninya, secara keilmuannya, sehingga anak-anak bisa tersentuh dengan baik, sehingga ketika inputnya masuk mereka seleksi, kemudian ketika di dalam juga diprioritaskan perhatian penuh lahir batin kepada siswa sehingga menjadi siswa-siswa yang lulusan yang terbaik dengan ilmu yang dimiliki selama mereka menimba ilmu, kemudian mereka lulus yang terbaik, kemudian mereka bisa bekerja dengan kualitas yang mereka miliki karena mereka melaksanakan pendidikan yang mereka pilih, baik itu swasta maupun negeri. Nah, mungkin untuk organisasi lembaga pendidikan ini saja, ya. Tadi segala macam sudah disampaikan, baik itu jenisnya, ya, jalurnya, tingkatannya, semuanya nanti bisa dibaca kembali di dalam video ini, ya, sampai di sini. Demikian teman-teman, ya, sedikit kita membahas tentang manajemen organisasi, ya, yang ada pada tema pendidikan kali ini, yaitu di mata kuliah pendidikan dengan tema manajemen organisasi, bagaimana organisasi bisa berjalan dengan baik tingkat tingkatannya, sehingga nanti bisa kita lihat secara penuh, ya, dalam penjelasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses dan sehat selalu buat anda semuanya, buat kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.